Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Mangkuluhur, NIM 2303010063. Pendidikan Sejarah Rombel 2B. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan materi interdisipliner pada pendekatan pendidikan sejarah. Jadi, di video ini saya akan menerangkan apa itu interdisipliner dan apa manfaat dari interdisipliner. Interdisipliner adalah pembahasan masalah menggunakan beberapa keilmuan dengan integrasi keilmuan tersebut pada sisi yang saling beririsan. Nah, pengertian dalam pendidikan sejarah, pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah mengacu pada integrasi berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan mengajarkan sejarah dengan lebih komprehensif. Pendekatan ini mengakui bahwa sejarah tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dipelajari dalam konteks hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek interdisipliner ada 5 macam. Yang pertama ada aspek sosiologi untuk memahami dinamika sosial, struktur masyarakat, perubahan budaya, dan interaksi antar individu yang mempengaruhi perkembangan sejarah suatu masyarakat. Yang kedua ada aspek antropologi, antropologi untuk menelusuri aspek-aspek budaya, nilai-nilai, ritual, dan tradisi yang membentuk identitas suatu kelompok atau komunitas dalam konteks sejarah. Yang ketiga ada aspek ekonomi untuk mempelajari peran ekonomi dalam menggerakkan perubahan sejarah seperti faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi politik, perkembangan teknologi, dan struktur sosial. Yang keempat ada aspek politik untuk menganalisis konflik politik, dinamika kekuasaan, sistem pemerintahan, dan peran tokoh politik dalam proses sejarah suatu negara atau wilayah. Yang kelima ada aspek geografi untuk memahami hubungan antara lokasi geografis, lingkungan alam, dan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu daerah. Tujuan penggunaan pendekatan interdisipliner dimaksudkan suatu permasalahan dikaji dari berbagai macam sudut pandang. Pemanfaatan pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah mampu menjadikan peristiwa sejarah yang dikaji menjadi hidup dan bermakna. Hanya saja kemampuan guru memang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dengan model ini.
Penerapan sistem interdisipliner di Indonesia sendiri masih belum efektif karena masih ada tantangan dalam penerapan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Tantangan yang pertama ada kurikulum. Perubahan kurikulum di Indonesia seringkali membutuhkan waktu untuk disosialisasikan dan diimplementasikan secara menyeluruh di semua sekolah. Meskipun pendekatan interdisipliner sudah termasuk dalam kurikulum, namun belum tentu diimplementasikan secara seragam dan efektif di semua sekolah. Tantangan yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Contohnya guru yang terlatih dalam pendekatan interdisipliner. Terus ada sumber daya materi, contoh bahan ajar, buku, teknologi, dan sumber daya infrastruktur. Contohnya ada ruang kelas, perpustakaan, fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga ada tantangan pendidikan guru. Meskipun ada pelatihan yang diberikan kepada guru-guru, namun tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendekatan interdisipliner dan cara mengintegrasikannya dalam pengajaran sejarah. Diperlukan lebih banyak pelatihan dan dukungan berkelanjutan bagi para guru. Tantangan yang keempat ada tantangan minat dan keterlibatan siswa. Kesuksesan penerapan pendekatan interdisipliner juga sangat bergantung pada minat dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jika siswa tidak memiliki minat atau tidak melihat relevansi dari pendekatan ini, maka implementasinya bisa menjadi kurang efektif. Yang kelima ada tantangan evaluasi dan pengembangan. Pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penerapan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah di SMA. Diperlukan penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan strategi pengajaran, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, dan menyesuaikan kurikulum serta metode pembelajaran sesuai kebutuhan.